itu sudah. Oke, kita lanjutkan langkah terakhir, yaitu memberikan beban, ya kan. Set screen dulu. Tadi sampai sini kita. Oke. Habis itu kita masukkan beban, ya. Mulai dari slide ke sini berarti. Sudah. Nah, ini dia, ya. Sekali lagi bahwa beban yang dihitung di software itu adalah beban sendiri yang utama, ya. Di jembatan itu ada dua jenis beban mati sendiri, ya, yaitu berat dia sendiri, ya kan, sama beban mati tambahan, ya. Bedanya apa sih, Pak? Berat sendiri itu ada tulangannya, ya. Benda-benda yang di jembatan itu ada tulangannya. Nah, beban mati tambahan itu tidak ada tulangannya. Aspal tidak ada. Pak, trotoar itu ada? Iya juga sih sebenarnya, ya. Trotoar itu ada itu, ya. Meskipun nggak kita hitung gitu tadi. Jadi kalau di ilmu desain, ya, ada beberapa benda yang ada tulangannya tapi nggak kita hitung, itu namanya adalah desain praktis, ya, desain praktis, yaitu hitungannya sama semua gitu, ya. Setiap ada jembatan ya hitung gitu, sehingga langsung aja biasanya kalau misalnya waktu buatnya itu langsung dipatok gitu, ya. Ada trotoarnya, ada, tulangannya segini, ya, nggak usah dihitung lagi. Nah, sebenarnya ini juga beban ini juga bertulang, ini juga ini. Si sandaran ini juga ada tulangannya, tapi dia tambahan. Dia, ya hampir-hampir sama lah, ya. Jadi tapi umumnya ada tulangannya itu beban mati utama, ya. Oke, wis, kita daripada banyak cincang kita mulai aja, ya. Beban itu ada di sini, ya. Jadi sebenarnya StatPro itu mainnya cuma ini loh. Properti yang warnanya biru ini, habis itu spek itu tadi untuk nurunkan si balok, ya. Habis itu support untuk ngasih tumbuhan, ya. Habis itu ini yang terakhir, load atau beban. Wis itu dok, yang lainnya nggak kepake, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, ada 4, ya. Kita masuk ke load definition, ya. Kalau klik di sini, habis itu muncul ini, ya, muncul tampilan ini, kemudian klik di load case detail, ya, yang nomor 2, ya, nomor 2. Nah, disinilah kita akan ngasih beban-beban itu. Nah, masuk load case detail, di add, ya. Add. Kemudian pertamanya kita namai ini aja, ya. Namanya sesuai dengan ini. Ada di slide yang ini. Nah, ini deh, yang tadi sepertinya belum saya terangin ini. Nah, ini. Ini adalah inisialnya. Ya. MS adalah struktural, ya. MS adalah struktural deadload atau beban mati struktural. Ya. Berarti di sini, ya. Saya ulangi lagi. Masuk ke load definition, kemudian load case detail ini di add, ya. Pertamanya namai dia MS atau beban dalam kurung, ya, beban mati struktural, ya. Di add lagi dia struktural, nanti keluar di sini, ya, MS gitu dia bilang. Habis itu langsung disambut sama load case 2, ya. Beban kedua itu apa? Di sini kita masukkan ini MA, ya. Masukkan MA dalam kurung beban mati non struktural. Oke, jadi add, dia keluar di sini, ya. Habis itu TT atau beban T, ya. Di sini inisialnya TT, ya, TT dalam kurung beban T, add, ya. TD atau beban D.
Habis itu TB atau beban rim. Di add dulu ya. Udah di add sampai di sana keluar ya. 1 2 3 4 5 TB. Habis itu TP pedestrian load atau beban pejalan kaki ya. TP. TP beban pejalan kaki. Add 1 2 3 4 5 6 EWS wind load on structure ya. Jadi beban angin pada struktur. EWS beban angin pada struktur. EWS beban angin jembatan ya, jembatan. Beban angin ada 2 ya. Kemudian ada EWL beban angin pada kendaraan. EWL beban angin kendaraan. EWS EWL habis itu terakhir temperatur load atau beban suhu ya. Beban EUN ya. EUN beban suhu. Wis. 1 2 3 4 5 6 udah 9 ya. Ada 9 total. Ini close saja kalau sudah. Ya, jadi ada 9, pertamanya ditulis dulu semua seperti itu. Kemudian baru kita masukkan nilainya ya. Kita mulai dari MS dulu ya. Beban mati struktural. Caranya gampang kalau MS ini ya. Tinggal seperti ini ya, di add. Tuh, keluar. Nah, ini. Habis itu masuk ke self weight ya, atau berat sendiri. Jadi si Start Pro akan langsung menghitung berat sendirinya dia ya. Di add itu faktornya -1 itu maksudnya apa? Maksudnya dia dihitung 1 kali beban sendiri ya. 100% ya, dihitung 1 kali. Karena sebenarnya nanti ada beberapa struktur tuh yang beban sendirinya itu berkurang. Ada yang seperti itu, tapi sepertinya tidak di jembatan. Nah, ini di add, terus ya. Habis itu ada di sini ya, pokoknya selama ada tanda tanya di beban Anda, itu berarti minta di assign ya, minta di assign. Ya. Ya seperti ini belum masih ada tanda tanyanya, ini dia belum di assign tadi. Caranya assign adalah karena beban sendiri itu ke semua ya. Baloknya ada, diafragmanya ada, platnya ada, maka pakai ini ya, assign to view. Assign to view. Maksudnya assign to view itu di-assign ke semua bagian ya, tanpa terkecuali. Itu dia. Ya. Jadi bentuknya jadi merah-merah itu. Nah, yang ini agak repot. MA, beban mati non struktural. Oke, beban mati struktural berarti sama seperti perhitungan kita yang ini tadi. Ini loh. Ya. Ada aspal, ada sidewalk atau trotoar. Kita masukkan aspal dulu ya. Hati-hati, aspal itu tempatnya di sini. Ya, 7 meter aspal itu. Cuma ini tok. Nah, cuma ini tok ya. 7 meter. Ya. Sehingga Anda cari ini. Dia adalah 1 meter dari paling samping ya. 1 meter. Ya, wis. Jadi gini. Paling enak, sebentar, angkanya dulu, maaf. Angkanya dulu. Ya. Masuk ke MA ya, jadi bukan MS lagi, kita masuk ke MA. Kemudian di add ya. Habis itu masuk ke plate loads ya. Masuk ke plate loads. Kemudian yang ini ya. Ini dimasukkan aspalnya berapa? Ya, satuannya kilogram per meter kuadrat ya. Satuannya kilogram per meter kuadrat. Aspalnya 440 ya. 440. Jadi di sini ditulis 440 ya. Jadi add. Tutup dulu enggak apa-apa. Close dulu enggak apa-apa. Nah, ini ya. Ini keluar aspal di sini. Ini di-assign-kan ke tempatnya jalan aja ya. Paling enak lihat dari atas. Oke. Ingat ada trotoar 1 meter ya, 1 cm atau 1 meter. Berarti itu kita tandai dulu ya.
1 meter itu segini ya. Ini 0,25 ya. 0,25. Wah, kecil. Nah, andai dulu aja supaya enak ya. Ini sampai ini. Ini loh ya. 0,98 ya. Anggaplah 1 meter. Ya, anggaplah 1 meter. Ini juga, ini 1, 2, 3, 4. Kasih tanda, salah yang ini. Maaf. Kasih tanda dulu ya. 4 kali peta. 1, 2, 3, 4. Ya, 0,98. 4 peta dia itu. Karena satu petanya itu 0,25. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini dia ya. Jadi itulah batasnya trotoar sama aspal ya. Gitu ya. Klik bebannya ya, klik bebannya, kemudian rubah kursor jadi plat ya. Rubah kursor jadi ini. Kemudian cari tempatnya aspal ya. Dari tandai tadi ya. Tadi di sini dia. Set sampai situ. Ini aspal. Ya, ini aspal. Kemudian kalau sudah ditemukan aspalnya, dia di assign to selected plate ya. Di assign ke plat yang sudah di-select. Ya. Bebannya masuk ke sini. Ya. Kalau pengen lihat bebannya bisa klik kanan, masuk ke label tadi ya. Kemudian ini dimilih yang atas ini ya. Ini nanti kelihatan bebannya. Ya. Bebannya warnanya gitu-gitu. Itu adalah ini aspalnya. Sekarang trotoarnya. Trotoarnya adalah 720 kg per meter kuadrat ya. Sehingga masuk ke MA lagi, kemudian add. Habis itu masuknya ke plate load lagi ya. Nah, ini diisi bebannya adalah 720. Ya. 720 add plus. Kemudian kita cari trotoarnya ya, kita cari trotoarnya. Dilihat dari atas paling enak ya. Berarti trotoarnya itu ya, ini diklik dulu. Kemudian kita assign di trotoar, yaitu yang mana sini. Hati-hati ya. Tuh, tekan kontrol. Nah, ini ada yang salah nih sepertinya. Ini ya, ada yang salah ya. Kita lihat. Bebannya kok nggak sampai ini, harusnya ini ya, bebannya harusnya sampai sini ya. Ada satu petak belum kena, astaga. Ya sudah ya. Apa ini, ada satu petak belum kena ya, harusnya 4. Kalau misalnya salah send seperti itu bisa di delete dulu ya, ini delete aja dulu, delete, hilang ya. Oke, nanti kita send lagi, kita ke trotoar dulu aja ya. Trotoarnya 720, berarti ambil yang sini. 4 petak ya. 1, 2, 3, 4. Ya benar. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini adalah tempatnya trotoar. Stand to selected plates. Dia di samping aja. Kemudian yang tadi, kata yang tadi salah tadi, kita masukkan lagi aja, yaitu 440 ya. MA add plate load 440. Ya. Lihat dari atas supaya mudah. Ambil yang ini ya, yang tempatnya aspal. Gitu ya. Satu plates. Ya. Jadi gitu. Plat di sana, kemudian aspal di sana. Trotoar di sana, plat di sana. Jadi beda-beda tempat. Kemudian masukin ini, parapet atau si sandaran ya.
Hati-hati, dia 960 kg per meter ya. Ini yang kayak tadi ini. 960 kg per meter. Padahal satu peta ya. Satu peta kita itu adalah satu peta ini adalah 0,33 ya. Kalau dikasih beban terpusat di sini, di samping sini, itu berarti enggak per meter ya, kayak tadi logikanya ya. Karena di sini hitungan kita parapet itu per meter ya, 960 kg per meter. Padahal satu peta pembagian kita di StatPro itu adalah 0,33 meter. Sehingga kayak tadi ya, dicari per 0,33 meter itu berapa ya. Dihitung manual seperti tadi ya. Caranya dihitung manual seperti tadi. Ambil kalkulator dulu. 960 kg per meter ini berarti sama dengan 960 ya. 960 dikali, ini kan kilogram per meter gini ya. Kilogram per meter ya. Nah, punya kita adalah per 0,33 meter ya, 0,33 meter. Nah, ini ya, satu petanya 0,33 meter, berarti gini kayak tadi ya, dikali 0,33 per 0,33 ya, itu berarti adalah 960 ping 0,33. Oh, ternyata masuknya di StatPro cuma 316,8 kilogram per 0,33 meter. Beda ya. Hati-hati ya, beda ya. Jadi masuknya di StatPro angka ini 316,8 ya. Itu bentuknya adalah beban terpusat. Dia ada di MA Mas Yan ya. Dia masih ada di MA. Add ya. Add lagi. Nah, kalau beban terpusat masuknya di nodal ya. Masuknya di nodal load. Ya. Kemudian dicari yang FY karena bebannya itu turun dari atas ke bawah. Dari atas dia Y, ke bawah dia Y min ya. Jadi di sini kasih negatif. Oke. Negatif ini, negatif 316,8. Loh. Oke. Sorry. Pakai titik ya. Aduh. Pakai titik kan, pakai koma tadi itu. Plus. Nah, ini ya, keluar di sini. Parapet ini karena berada di paling luar dari jembatan, berarti taruhnya di sini ya. Lihat dari atas saja. Dari atas. Lama ya rendernya. Ubah kursornya menjadi kursor titik ya. Ambil titik-titik yang paling luar. Tuh, sama yang ini. Tekan kontrol sama yang ini. Lah, ya. Habis itu di assign to selected nodes ya, saya. Ini lamanya kan, lamanya render ini. Lah ya, dia beban merata di paling luar dari jembatan.
Oke, dan nilainya nggak segitu ya, nilainya tidak ini, tidak 960 tapi ini 316 ya, karena sudah kita konversi. Oke, gitu ya. Lama ya. Nah, sabar-sabar aja. Beban T ya, beban T. Sekarang beban T yaitu adalah beban yang ini dulu ya, yang T note yang ini. Nah, beban T itu ya, kalau sudah masuk beban T, kita ke AutoCAD dulu ya, kita ke AutoCAD dulu. Beban T adalah beban yang berada di tempatnya aspal ya, tentu saja ya, karena ya apa? Truknya kan lewat sana, ya. Truknya kan lewat sana. Dan di sini ada katakanlah ada tengahnya ya. Nah, ini adalah tengahnya jalan ya. Di sini pasti jaraknya adalah 3,5 meter berarti. Ini sampai sini ya kan, 3,5 meter ya kan. Nah, truk itu kalau dari depan kelihatannya seperti ini loh. Ya. Truk itu dari depan kelihatannya seperti ini. Jadi bebannya itu jarak antar beban itu 1,75 meter. Ya. 1,75. Jadi bebannya itu ada di ini loh. Ada di tengah-tengahnya roda ini loh. Dan jarak antar beban itu berarti adalah 1,75 meter. Berarti kita membuat truk-trukan di sini. Ya. Ini katakanlah truk. Ya. Kemudian ada rodanya. Ya, rodanya dulu aja. Ya, jarak antar rodanya itu adalah tadi itu ya. 1,75 ya, 1,75 meter. Ini saya copy ke sana 1,75. Sorry, 1,75 jadi ini senti berarti adalah 175, maaf. 175. Lebar ya, 175 ya, benar ya. Pak, di dimensi dulu. Ya, 175 cm atau 1,75 meter ya. Jadi kita tuh lebarnya segitu. Kasihkan kotak-kotakan ya. Katakanlah tentunya gini. Nah, ya. Beban T ya itu harus rodanya itu harus berada di salah satu rodanya itu harus berada di tengah-tengah ini loh. Kita kasih garis bantu ya. Nah, ini loh ya, salah satu rodanya tak move ya, harus berada di tengah-tengah ini. Nah, ya. Jadi usahakan salah satu rodanya kena tengah-tengah dari jarak antar gelagar. Dan jarak antar gelagarnya itu yang terlebar, yang mana 1,2 ya. Jadi ini kamu taruh sini nggak boleh. Taruh sini nggak iso kelihatannya. Bisa nggak sih taruh sana? Bisa sepertinya ya. Nah. Oh, mepet ya, terlalu mepet sama trotoar, nggak logis ya, terlalu mepet. Jadi usahakan di sana ya, ini aja. Oke. Jadi truk itu jalannya di sini. Salah satu rodanya harus kena pas tengah-tengahnya bentang antar gelagar. Kalau sudah taruh sini, kita ukur ya, dimensi. Dari samping ini berapa? Set. Oh, ternyata dari samping dia posisinya adalah 2,3 meter. Ya, 2,3 meter.
Perhatikan ya. Dari depan ya, dari depan dia posisinya di sini, di antara jarak antara dua gelagar dengan lebar terpanjang ya. Kalau ini dari depan ya, kelihatan di depan. Kalau dari samping ya, kalau dari samping berarti dia juga harus adanya pas tengah-tengah ya. Ini tengahnya mana nih? Nah, ini aja lah. Tengahnya kira-kira di sini. Ah, pas ya. Ya, 10 meter ya. Bentang kita kan 20, tengahnya ya 10. Ya, tuh. Tengahnya 10. Roda kita tadi ya, roda kita mana tadi? Itu jaraknya 2,3 meter dari paling samping ya. Berarti ini ke sana 2,3 meter ya. Kita cari dari sini 2,3. Karena dua arah ya, ini juga dikasih sebenarnya. Sini juga dikasih. 10 ya. Habis itu cari 2,3 dari sana ya. 2,3 satu petanya itu 2,5. 2,3 dibagi 0,25 ya, dibagi 0,25. Kira-kira 10 peta ya. Kira-kira 10 peta atau 9 lah, 9 peta lah ya. 1 2 3 4 5 kira-kira ya. Nah, dibesarkan sedikit ya. Dari sini 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ya. Kira-kira di sini. 2,18. Sini berapa? 2,4. Berarti pakai yang ini aja lah ya, yang 2,4 ya. Ini dekat sama 2,3 kan ini. 2,3 ya, pakai ini aja lah ya. Pakai 2,4. Dari sini juga ke sana 2,4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2,4. Nah, nanti beban T-nya itu adanya di sini. Ya. Beban T-nya itu tepatnya di sini. Nah, di sini. Di sini dia. Ya. Itu adalah tempatnya si truk. Tentu saja ya. Truknya itu dianggap sama-sama lewat. Ya. Jadi 2 dong berarti. Mirror. Jadi truknya itu dianggap bareng-barengan lewat gitu ya. Karena itu bebannya paling gede kalau sama-sama nganu. 2 lajur sama-sama berpapasan itu ya. Jadi makanya dari itu tak tandai yang sini sama yang sini. Ya. Habis itu ini tempatnya truk. Sekarang masukkan ke truknya ya. Masukkannya pakai ini. Mana tadi? Ini dia ya. Mana sih? R ya. R ini harus ditempatkan di titik ini. Di titik tengah ini loh. Nah, di titik ini loh. R-nya harus ditempatkan di sana. Di titik ini R ini. Ya. Padahal R itu jaraknya ke belakang adalah D ya. Jaraknya ke belakang yaitu 2,8. Jaraknya ke depan ini berarti 2,8 dikurangi 4 dikurangi 2,8 berapa? 4 dikurangi 2,8. Sorry. 4 dikurangi 2,8 berarti di sini 1,2 ya. Di sini ada jarak 1,2. Ya, ini 1,2. Habis itu ke depan ya, ke depan 5. Ke depan 5 ya. Tadi ini. Berarti ya seperti ini. Beban T ya, di add ya. Di add kita masukkan roda belakangnya dulu ya. Roda belakangnya tadi ini 292 kN ini ya. 292 kN ini kalau dijadikan kilogram sama dengan jadikan kilogram sama dengan dikali 100 ya. 1 kN itu sama dengan 100
kilogram 29250 kilo. Nah, begini. Ini juga sama. Ya, berarti masuknya ke noda load ya, beban titik. Beban titik FY-nya karena dia ke bawah kasih min ya, kasih min itu 29250. 29250 min 29250 add. Terus ya. Ini roda belakangnya tok. Itu roda belakangnya aja. Nah, jaraknya ingat jaraknya R ke roda belakang itu D, berarti 2,8. Kita cari 2,8 di sana ya. Di sini cari 2,8. Satu petak 0,3 ya, satu petak 0,33. Berarti 2,8 dibagi satu petak 0,33 sama dengan 8 petak kira-kira ya. 8,4, 8 setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 setengah sinilah. Oh, masih 3. Masih 3, sorry. Oh ya, ya 3 lah ya. 2,8 dibuletin kan. 2,8 dibuletin ya, 3 boleh lah. Ya, 3 lah ya. 3. Gak apa-apa lah, dibuletin. Kemudian dia ke depan itu 1,2. 1,2 itu berarti kira-kira ya 4 petak ya. 4 petak. 1, 2, 3. 1 tambah 1, 2. Oh, ini 2 petak, sorry. Tambah sedikit lah. 1,3 ya. 1,3 boleh lah. Karena harusnya 1,2. Gak sama-sama amat, gak apa-apa. Habis itu 5 dibagi 5 dibagi 0,03 0,33 15. Soalnya agak panjang ya kalau yang ini ya. Cari lagi dari sini ya. Ini 15 meter atau 5 meter ya. 4 di sini 4 ya, 4 meter. Sedikit lagi kira-kira di sini. 5 meter. Yang ini juga dikasih ya. Slab kira-kira di sini 3. Ini kira-kira di sini ya, samain ya. 3, ini 5. Sorry. Kurang 1 petak ya. 5. Ini adalah tempat kendaraan kita. Oke. Dari kanan ke kiri. Yang ini roda belakang ya. Roda belakang itu ditempatkan di sini. Ini roda belakang. Ubah kursor menjadi titik ya. Titik. Taruh di sini. Ya, sama di sini. Send to selected node. Nah, itu roda belakangnya. Yang 2950. Oke. Taruh. Kacau anu saya. Taruh atas ini. Kemudian ada roda tengah ya. Roda tengah ini nggak ono loh ya. Yang R ini nggak ada ya. Ini gaya semu ini. Dia nggak ada sebenarnya. Tempatnya ada yang kita cari ya. Sebenarnya R itu nggak ada, yang besarnya 650 itu nggak ada ya. Nah, yang ada ini, yang hitam ini ya, 292. 292 tempatnya di sana, Pak. Sama. Ubah kursornya jadi titik ya. Taruh di sini. Ini sama itu. Send to selected node. Nah, itu roda tengah. Oke. Yang ini 292. Yang depan lebih kecil yaitu 65 kN ya. Berarti buat lagi ya, masuk ke TT sini, dibuat lagi karena besarnya beda ya. Besarnya beda. Di add. Habis itu masuknya ke noda load. FY lagi ya, min 65. Kalau ke kilo kali 100, jadi nolnya tambah 2.
Ini dicari lagi tempatnya di sana ya. Sini sama, awas dia keluar. Sini sama sini. Send to selected node. Ya, bantainya seperti ini. Oke. Nyarinya sulit, ya, nyarinya sulit. Tapi seperti inilah yang terjadi ya. Ini roda depan sama, roda ya. Sorry, gelagar berarti. Saya kok mesti kebalik ya. Gandar itu loh ya, gandar depan sama belakang. Ini gandar depan sama belakang, ini gandar yang paling depan. Belakang sama tengah loh kan, balik-balik sudah lelah. Ya. Ini belakang sama tengah, kemudian yang depan. Oke. Nah, ini truk berbeda. Yang sebelah sini truk berbeda, yang ini dia. Nah, yang ini loh, temennya. Ya. Jadi satu truk itu sebenarnya ini aja. Ini satu truk ini. Ya. Yang ini truknya yang sebelahnya temennya. Kalau jalurmu 3, tentu saja di sini nanti ada lagi. Oke, itu adalah beban T. Ya, T. Sekarang beban D. Cari beban D. Mana tadi beban D? Beban D yang ini ya. Beban D yang UDL yang merata adalah 900 kg per meter. Ini juga di aspal ya, nggak mungkin karena mobil macetnya di trotoar. Kemudian ada juga kel sebesar ini, sekian. Kelnya ini deh, sorry. Sudah dikali 140% ya. Jadi ini 6860. Oke. Ya sudah, berarti masuk ke beban D. Habis itu di add. Masuk ke blade load. Ya, kalau merata, pokoknya kalau merata itu blade load ya. Kalau merata blade load, dia besarnya berapa? Besarnya kalau yang UDL ya, yang kilogram per meter kuadrat ya, hati-hati. Yang kilogram per meter kuadrat itu 900 ya, 900 kilogram. Berarti di sini 900. Ya, 900. Ini di add ya. Kita close dulu, enggak apa-apa. Ini dipasang di aspalnya ya. Lihat dari atas. Aspalnya tadi di situ ya, ubah menjadi kursor plat, kemudian cari lagi 1, 2, 3, 4. Ini aspalnya di sini ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, aspalnya di sini dia. Ya, benar. Kemudian kita send to selected plates ya. Itu adalah bebannya UDL. Banyak UDL, Uniform Distributed Load. Nah, sabar ya. Ini. Kemudian ada temennya lagi, itu ada yang kel ya, beban merata ya. Dia besarnya adalah 6860 kilo. Sekali lagi ini harus dikonversi menjadi peta. Satu peta itu adalah kalau yang sini ya, kalau yang di sini satu peta itu adalah 2,5 ya. Tadi kan petanya itu pakai yang sisi sini ya, pakai yang sisi ini. Kalau sekarang yang ini yang kecil, yang sisi pendek ya, 2,5 ya. Jadi ini dikonversi sama dengan 6860 kali 2,5 kan? Berarti sama dengan 6860 kali 2,5. Sorry, bukan 2,5 ya, 0,25. 25 cm ya, 25 cm, sorry. Bukan 2,5 ya, 25 cm, 0,25. Jadi dia lebih kecil sebesar 1,715 ya. Ini kilogram per 0,25 meter ya, atau 25 cm, 17,15 ya, 17,5. Dia pas tengah. Oke.
Kita buat dulu add, kemudian save yes, nodal load ya, nodal load, dia FY-nya min apa tadi? FY-nya adalah min 1715 ya, 1715 ya. Ini tempatnya di tengah dan kemudian di aspal ya, tempatnya di tengah dan di aspal. Ini sudah terlalu numpuk penanda kita ya, ini kita nganukan dulu, bisa kita hilangkan dulu, buat baru lagi ya, penandanya sudah terlalu penuh ini, di tombol ini ya, dihilangkan di sini. Oke, dia hilang semua, tapi hitung saja dari awal lagi. Cari tengahnya pakai ini ya, pakai penanda cara aja, cari tengahnya. Ini 20 berarti sep, kira-kira di sini 10. Wah, pas ya. Habis itu mulai dari aspal. Mulai dari aspal itu berarti 4 peta ya. 4 peta dari samping. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya, 1 meter kan ya. Aspal itu kan 1 meter. Enggak, sorry, trotoar 1 meter. Nah, ini aspalnya. Ini juga meter. Ini berarti 10 ini dari sini. Ya. Ya wis. Paling enak dari atas sebenarnya. Atas lagi aja lah. Ini ditempatkan di sini. Pakai kursor titik ya. Kursor titik. Ini sampai sini. Pakai kontrol ya. Nah, nyarinya nih sini agak susah. Dari sini cari di sini ya, slide sampai sini. Ya, enak ya, sebentar. Ada sesuatu ini. Bentar ya. Ini kok enggak keluar titiknya, saudara. Enggak keluar titiknya. Padahal sudah saya select ini ya. Padahal sudah saya select kok enggak keluar ini titiknya nih. Nah, sebentar, ngaco ini. Ini aja lah. Tak isolasi dulu. Slide, isolasi segini. Habis itu ini sepertinya sudah lelah ini ya. Gini kan lebih enak ya. Tak beban titik, ini beban tak select yang sebenarnya, kok nggak keluar ya titiknya ya. Masa sih nggak bisa tak select? Nah itu bisa. Tengah kok nggak bisa ya. Nah, nggak kena ya, nggak tahu saya. Masuk satu-satu gini. Ya. Harusnya di blog itu bisa ya, nggak tahu nih. Mulai rewel, mulai lelah sepertinya. Ini pokoknya beban titik itu adanya di sini gitu loh. Beban kel, sorry. Harusnya di blok kena ini, tapi membuh kok. Aduh. Jadinya enggak anu ya. Send to selected node ya sana. Jadinya seperti ini. View. Nah, dulu ya. Itu kok tinggi sekali, Pak? Enggak, itu enggak ada skalanya itu ya. Ini enggak ada skalanya ini sebenarnya. Tapi ya, maksudnya di sana ada beban dan di sana ada beban merata. Begitu. Ya. Habis itu beban rem ya.
Beban rem itu ada di sini tadi. Mana tadi beban rem? Oh, yang mudah dulu aja lah. Yang mudah dulu ada beban ini. Pejalan kaki ya, TP. TP itu adanya di trotoar. F, dia besarnya adalah 5 kPa ya, 5 kPa atau 500 kilo ya, 500 kilogram. Ya, 500 kilogram per meter. 5 kPa itu sama dengan 500 kilogram. Sing banyak dulu aja sing ini. Plate load dia 500 kilogram per meter kuadrat. Ini di trotoar ya. Cari lagi trotoarnya pakai ya, pakai kursor plat. 1 2 3 4. Ya. Sama yang bawah tekan kontrol. 1 2 3 4. Sign to selected plates. Itu adalah bebannya pejalan kaki ya, di trotoar aja dia. Habis itu beban yang gampang lagi sebenarnya ini ya, beban suhu. Beban suhu ya gampang masukkannya. Dia masuk di beban suhu itu masuknya di sini ya. Add. Habis itu ini ya, dia sudah ada di start itu sudah ada. Mengganggu saya. Yaitu temperatur load ya, temperatur load. Kemudian di sini minta temperatur change ya. For axial elongation ini isi aja tadi. Mintanya adalah 30 derajat Celcius ya. Perbedaan suhu ekstrimnya 30 derajat Celcius. Oke. 30 derajat. Itu tempatnya di balok ya. Tempatnya ini di balok. Sehingga kita select baloknya aja. Caranya yang mudah ya, rubah jadi kursor balok ya. Kursor default itu balok. Kemudian ya blok semua aja. Ya, dia tuh cuma terjadi di balok yang ini. Temperatur suhu. Rims. Ya. Jadi beban suhu gitu aja. Ya. Sekarang beban rem. Nah, ini. Beban rem ini yang cari-cari lagi nih. Ya. Beban rem itu sama seperti beban rem itu sama seperti ini. Sama seperti beban T ya, karena dia itu adanya di kendaraan besar. Dan kecil-kecil tuh kalau ngerem tuh diabaikan itu ya. Jadi dia tempatnya juga di sini sama kayak tadi ya. Sama kayak si beban nganu tadi. Beban apa? Beban T ya. Beban rem yang ngefek sebenarnya ya. Beban rem itu yang ngefek itu sebenarnya ini aja loh. Nah, yang PEW ya. Yang nekan ke bawah. Jadi kalau sebentar ini sorry ini beban angin. Bingung ya tadi. Lah ini loh. Beban rem yang ini ya. Sorry tadi beban angin ya. Jadi dia adanya besarnya ini ya. Besarnya 88 kN atau sama dengan 8 ya dikali 100 pokoknya kalau kN ke kilo itu. Atau kN atau sama dengan 88 kilogram ya, tinggal dicari anu. Kemudian ada momennya ya, ada momennya sebesar ini. Nah, ini terjadinya juga di tengah bentang ya, di tengah bentang yang ini tadi. Jadi dia 2,3 meter dari samping dan dia pasti tengah-tengah ya. Nah, itu kita cari lagi. Pakai ini lagi ya. 2,3
2,3 meter. Kalau nggak salah di sini. Ini 2,1, ini 2,4 ya. Cari aja yang 2,4. Ya kan? Mendekati nggak apa-apa. 2,1, kemudian ini 2, saya tidak tahu juga. Nah, ini 2,4. Di titik ini sama ini. Nah, dia terjadinya di sana. Beban rem. Di add ya. Kemudian besarnya adalah 8.800 kilo ditambah momen sebesar ini. Oke, 8800 kilo tambah momen sebesar ini. Berarti ya masuk ke nodal ya. Masuk ke nodal, kemudian Fx. Nah, ini dianggap dia ngerem ke satu arah ya. Misal saya anggap ngeremnya ke arah X. Jadi taruhnya di sini ya. Kan ngerem itu kan biasanya ke sana ya. Enggak. Benernya bisa juga sih ngerem ke sana, tapi umumnya kan ngerem itu kan ke depan belakang ya. Jadi dia searah X beban itu. Ya. Misalnya tadi adalah 8800. 8800 dan ada momen ya, ada momen sebesar momennya tadi sebesar 23.320 ya. Momennya itu dia searah sama gaya. Oke. Jadi kalau di start ya namanya itu adalah momen Z. Ya. Yang diisi yang di sini. Oke. Itu besarnya adalah 2330. 2330 kilo. Betul ya? 23320. 23320. Ya, 23320 kilo. Ya. Ini di add. Terus taruh di tempat itu. Di sini sama di sini. Ya. Send to selected nodes. Coba kita lihat 3D-nya. Ya gini ya. Loh, momennya belum keluar sebentar. Nah, momennya ada yang ini harusnya kelihatan ya momennya. Coba diganti negatif. Biasanya error tadi. Nah, itu ya, keluar ya. Jadi ada gaya, kemudian ada momen. Oke, bentuknya seperti itu ya. Tempatnya di tengah sini. Lu ban rem. Oke, kemudian beban angin. Beban angin pun ada dua ya. Ada yang kena jembatan sama kena kendaraan ya. Yang kena jembatan dulu. Oke, sedikit. Yang kena jembatan itu ini. Ya. Setelah dihitung tadi, besarnya adalah 44 kN per meter. Ya, 44 kN per meter. Hati ya. Lagi-lagi dia bekerja di tiap petak. Yang mana petaknya itu enggak per meter gitu loh ya. Petaknya itu tadi kalau yang samping sini itu adalah 0,33 ya, 0,33. Lengthnya 0,33 ya. Berarti dia 0,33. Terus berarti dia sama dengan 4,4 dikali 0,33 dengan 1,452 kilonewton per 0,33 meter. Ini dikonversi lagi sama dengan dikali 100 ya, 145,2 ya, dikali 100 kilogram per 0,33 meter ya. Ya, ini dikali 100. Kilonewton ke kilo itu dikali 100 ya. 145,2 ya. Ya tempatnya di sini. Samping sini ya. Samping sini. Jadi dia menghembus angin ke sana. Berarti di start dulu dia di sini.
Paling enak lihat depan ya. Depan. Kemudian ambil oh sebentar belum tak input ya. Beban angin jembatan add. Kemudian masuk ke nodal load ya. Nah, dia itu beban angin itu mengembusnya ke kiri ya. Dari sini tadi. Nah, ini ke kiri ya, sesuai seperti gambarnya di tadi ke sini. Berarti arahnya itu ke X negatif. Sorry, ini apa sih ya? Sorry. Ini lihat depan itu mana sih? Oh, lihat depan itu ini, sorry. Nah, ini loh ya. Lihat depan itu banyak tumpuannya kelihatan banyak lah, itu ya benar ya. Lihat depan itu gitu. Oke. Ini mengganggu, saya hilangkan dulu aja. Ya. Jadi ya dia ke kiri ya. Jadi sehingga dia ke arah Z negatif. Ke arah Z negatif karena dia ke kiri. Kalau ke kanan itu Z-nya positif ya. Masuk ke FZ in 145,2 ya, 145, sorry pakai titik 45.2 add plus ini ganti kursornya dari titik, taruh di sini. Ini sampai belakang ya, ini sudah sampai belakang kena. Coba sekali lagi ya, ini sampai belakang kena sudah. Nah ini ya, kena semua. Itu design selected nodes. Ya kelihatan. Nah, ada ini tadi pokoknya. Itu loh baru keluar ya. Jadi beban anginnya di sana. Nah, kemudian yang terakhir beban angin pada kendaraan. Oke, beban angin pada kendaraan itu yang ini. Yang tadi yang mau tak terangkan di sebenarnya. Tak kira beban rem. Ini ya. Nah kalau ini itu sama ya. Jadi yang paling menentukan itu yang ini loh. Kalau ditiup sama angin dia mengguling ya. Dia mengguling sehingga roda yang ini yang berbahaya. Roda ini menekan jembatan. Sehingga diletakkan di mana? Ya sama, diletakkan di tempat ini ya. Tempat yang signifikan ini ya. Yang 2,3 meter dari samping. Ini letaknya gaya ini. Letaknya gaya mana tadi PPT itu? Letaknya gaya PEW ya. Yang ini nggak usah ya. Karena beban ini sebenarnya nggak neken nganu. Dan dia juga nggak narik jembatan, nggak mungkin beban ini narik ya. Wong sebenarnya beban ini cuma buat ngimbangi aja. Yang berbahaya yang PEW-nya. TEW juga nggak ada sudah. TEW ini sudah dikonversi jadi ini. Nah, sama sebenarnya ada momennya, ya kan? Sebenarnya ada momennya yang ya. Atau momennya diabaikan nggak apa-apa lah. Yang masalahnya yang paling ini aja. PEW ini yang neken jembatan itu ini. Dia berbeda sama braking load sebenarnya. Ya. Tak masukkan yang PEW ini aja lah ya, yang neken ke jembatan. Besarnya 6 sama 6,67 sama 6 ya. Nah, ini kayak tadi, kayak jembatan kayak beban T. Add dia termasuk juga nodal load. Dia besarnya sini 6 ya, 6 km atau 600 kilo ya kan. Dia Y-nya min ya, min 600 kilo. Add sama ada temennya lagi ini yang gandar belakang ya. Yang gandar belakang sama depan, yang ini tengah ada 667 ya, 667 km. Lihat sama 667. Ya. Ini adalah yang gandar depan ya, depan sama belakang. Yang tengah agak gede, 667. Ya. Kayak tadi kita cari tempatnya dia berkontak dengan plat ya. Lihat dari atas.
Kemudian cari tengahnya dulu, ya kan? Cari tengahnya dulu. Segini, seret, 10 nih. Ah, nggak sampai ya. Hup, ini 10 ini. Nggak juga. Sudah mulai lelah ya. Tadi saya ngasih 10. Pas itu kena. Ini nggak kena-kena ini. Sini lo 10 itu. Lebih ya malahan ya. Aduh, lelah ini berarti. Sebentar. Kasih tanda ya, Bang, ya. Ini lo 10 seret. Terus tambah lagi sedikit. Ini lo 10 ya. 10 dari sana. Ini berarti sini set. Habis itu ke bawah berapa? 2,3 ya. 2,3. Tarik ke bawah 1,6 masih ada, berarti 2,1. Tarik ke bawah kira-kira di sini ya. 2,4 lah. 1,7 masih ada. 2,6. Yang 2,4 ya di sini. Gak enak ya, tak ulangi lagi. Numpuk-numpuk sudah. Cari tengahnya tuh di sini, step. Gak kena kan, dan lelah berarti. Sini loh dia itu. Nah ya, oh enggak agak di sini. Nah itu ya 10 ya. Ini baru 10. Habis itu cari ini loh, cari 2,3 ya, karena dia rodanya pas nginjek tengah-tengahnya kan. Pas nginjek tengah-tengahnya gagal. 2,3 dideketin bisa. 2,1 masih anu, 2,4 lah ya. 1,9, 2,6, 2,4 di sini tadi. Gitulah. Udah dari atasnya nah. Yang ini ingat dia adalah tempatnya seperti ini ya. Dia memberikan signifikan itu dengan konfigurasi seperti ini. Mana tadi? Ini ya. Jadi dia ke belakang itu berapa? 2,8 ya. Sini 2,8, di sini 1,2, kemudian sana 5 ya. Nah, itu juga kita taruh di sana. Gaya-gaya P sama PW itu juga ditaruh sana ya. Dia mana tadi? Dia ke belakang adalah 2,8 ya. Jadi dari sini ke belakang 2,8 atau 3. Ya, di sini berarti. 3-nya di sini ya. 3-nya di sana. Ini berarti 3-nya di sini ya. Habis itu ke depan dia 1,2. 1,2, 1, 2, 3, 4. Kira-kira 4 peta. 1,3 boleh lah. Nah, di sini 1,3. Dan yang paling depan yaitu adalah 5 ya. 5 agak panjang kalau 5. 5 itu kira-kira ya bisa dihitung sendiri ya berapa peta. Kira-kira ke sini. Oh, 6. 5 itu berarti sini 4 ya. Kira-kira di sini nanti. 5,3. 5,2 berarti sini. Nah, ini 5 pas ya. 5 pas. Ini berarti yang ini ya. Repotnya di sana sebenarnya, nempatkannya itu. Waduh. Kalau lagi nggak lelah tuh bisa ya. Kalau sudah gini lepas-lepas tuh cari-cari caranya tuh. Yaudah, ini adalah gandar depan sama belakang ya. Yang 600 itu adalah gandar mana tadi? Kayak ini. Yang 600 itu 6K itu front sama rear ya. Depan sama belakang itu 600 kilo. Berarti yang depan ini mana ini ya. Ini, sorry. Lepas dulu, kemudian dari kursor titik ya.
taruh di sini. Nah, oh enggak, sorry, taruh di sini ya. Taruh di sini sama di sini. Enggak. Taruhnya di sini, sorry. Ya. Kalau udah lelah ini bingung. Ini sama ini. Habis itu yang gandar belakang adalah ini sama ini. Ya. Itu besarnya 600. Yang ini yang tengah, gandar tengah itu ini. Ini sama. Ya, itu adalah gayanya ketekan jembatan gara-gara angin. Ya, gara-gara angin. Dia posisinya di sana. Sepertinya waktunya sudah habis ya, jadi kita lanjutkan minggu depan. Sepertinya sudah jam 1. Sebelum itu, kita cek dulu. Ya. Yang paling nyebelin di sini sebenarnya. Ini kalau salah ya, saya ada yang salah itu nanti error. Software ini error kalau misalnya saya ada yang salah gitu ya. Tapi kita coba ya, kita cek ya. Caranya masuk ke komen, analisis, kemudian di perform ya. Nah ini loh, sudah buat berapa? Sudah buat 2 jam ya. Ya analisis. Kalau ada errornya ya nggak jalan ya. Save. Dia tuh mikir. Ya. Jadi dia mulai ngitung momen-momennya. Momennya, gayanya dia hitung semua. Kalau errornya 0 keluar. Kalau enggak, waduh ngulangin. Yang sebenarnya nggak ngulangin dari awal, bisa ditelaah sebenarnya errornya di mana itu bisa ya. Oh ternyata errornya 0, alhamdulillah ya. Ini harus benerin ya. Errornya 0, warningnya harus 0. Nanti kalau kalian pertama kali nyoba mungkin ada ya. Kalau errornya ada, wah gak jalan nih. Sebenarnya ini tidak jalan ya. Berhubung saya sudah sering pakai ya, ada pengalaman juga ya. Sekali coba errornya 0. Ya. Ya wis, sepertinya juga belum nggak cukup waktunya ya. Mau diteruskan juga masih agak panjang ya, karena habis itu ngitung momen ya. Ini buat minggu depan aja kalau gitu. Ini masih ada beberapa ya. Dan kombinasi, habis itu baru ngitung tulangan ya, baru ngitung tulangan ini. Minggu depan aja kalau gitu. Kira-kira begitu ya. Saya stop aja. Stop. Nah, saya itu aja deh. Rekamannya dulu saya stop dulu. Rekamannya dulu aja lah, mana sih?